Pernah tidak kamu melihat anak kecil, lalu orang-orang bilang, ah wajar dia kecil, orang tuanya juga pendek kok. Seolah-olah tinggi badan itu murni nasib genetik yang tidak bisa diganggu-gugat. Sering banget. Itu kalimat klasik. Genetik adalah takdir, katanya. Padahal, kalau kita bicara soal stunting, menyalahkan genetik itu sama saja seperti kita menutup mata pada bom waktu yang sedang berdetik di depan kita. Bom waktu, waduh, pembukaannya langsung berat nih. Tapi serius, bukannya memang faktor keturunan itu dominan ya? Maksudku, kalau bapak ibunya tidak tinggi, masa anaknya bisa jadi pemain basket? Bisa, sangat bisa. Begini, genetik memang punya peran, tapi itu cuma sketsa awal. Stunting itu beda cerita. Stunting itu bukan sekadar tubuh pendek, tapi sebuah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, kalau kamu bilang ini bom waktu, ya benar. Karena yang diserang bukan cuma tulang, tapi otak. Oke, ini menarik. Jadi stunting itu bukan soal penampilan fisik semata ya? Tepat sekali. Bayangkan, kamu sedang membangun rumah tingkat. Stunting itu seperti kamu kehabisan semen dan besi berkualitas saat membangun fondasinya. Rumahnya mungkin tetap berdiri, tapi kerdil dan rapuh. Mau kamu hias sebagus apapun atapnya nanti, fondasinya sudah terlanjur lemah. Dan yang mengerikan, fondasi dalam manusia itu adalah kapasitas otak dan sistem kekebalan tubuh. Wah, analogi yang menohok. Jadi kalau fondasinya tuh sudah salah, susah diperbaiki di kemudian hari. Nah, kalau begitu, kita harus bedah nih, apa sih yang bikin semen dan besi tadi hilang? Apa faktor risiko terbesarnya? Apakah murni karena kemiskinan dan tidak bisa beli makan? Kemiskinan memang salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya. Banyak orang yang ekonominya cukup, tapi anaknya stunting. Kenapa? Karena pola asuh dan pemahaman yang salah. Faktor risiko pertama dan yang paling krusial adalah asupan nutrisi, spesifiknya protein hewani. Tunggu, protein hewani, bukan sayur? Kan sering tuh kampanye makan sayur biar sehat. Sayur itu bagus buat vitamin dan serat, tapi untuk pertumbuhan sel dan otak anak, batu batanya itu protein hewani. Telur, ikan, ayam, daging. Masalahnya, di kita masih ada budaya kuah sayur saja, cukup asal nasinya banyak. Atau anak dikasih jajanan instan yang penting diam dan kenyang. Itu bahaya. Perut kenyang, tapi sel-sel tubuhnya kelaparan. Kenyang tapi selnya kelaparan. Itu kalimat yang seram sih. Jadi persepsi yang penting anak mau makan, itu bisa jadi jebakan ya? Betul, itu jebakan Batman. Anak makan kerupuk pakai kecap lahap banget, orang tua senang. Padahal gizinya nol. Itu risiko pertama. Nah, risiko kedua ini yang sering banget orang tidak sadar, bahkan sering diremehkan. Apa itu? Sanitasi dan air bersih. Hah? Hubungannya apa? Kita kan bicara soal makan dan tumbuh kembang. Kenapa tiba-tiba lari ke toilet dan air keran? Ini nih, missing link-nya. Kamu bisa kasih anakmu daging steak tiap hari. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang sanitasinya buruk, airnya tercemar bakteri E. coli, anak itu akan rentan kena diare berulang. Oke, diare. Terus? Bayangkan tubuh anak itu seperti ember. Makanan bergizi itu air yang kamu tuang ke dalam ember. Tapi karena anak sering diare atau cacingan karena sanitasi buruk, ember itu bocor. Nutrisinya lewat begitu saja, tidak sempat diserap tubuh, langsung terbuang. Namanya environmental enteropathy. Ususnya rusak karena sering infeksi, jadi tidak bisa menyerap gizi. Masuk akal. Jadi percuma makan enak kalau embernya bocor ya? Persis. Makanya, punya jamban sehat dan akses air bersih itu sama pentingnya dengan punya uang buat beli telur. Stunting itu masalah kompleks, bukan cuma urusan dapur, tapi juga urusan selokan dan kamar mandi. Gila ya, ternyata saling terkait banget. Dari piring makan sampai ke saluran pembuangan. Lalu ada lagi nggak faktor lain, mungkin dari sisi ibunya? Ada. Dan ini hulunya. Kondisi kesehatan ibu bahkan sebelum hamil. Kita sering lihat remaja putri yang diet ketat berlebihan atau punya anemia tapi didiamkan. Calon ibu yang anemia punya risiko besar melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Jadi stunting itu siklusnya sudah dimulai bahkan sebelum janinnya ada. Benar, ini lingkaran setan. Ibu yang kurang gizi melahirkan anak yang kurang gizi.
Anak perempuan yang kurang gizi nanti tumbuh jadi ibu yang kurang gizi lagi. Makanya, memutus mata rantai stunting itu harus dimulai dari remaja putri dan ibu hamil. Jangan sampai hamil dalam kondisi kosong cadangan zat besinya. Rasanya beban ini berat banget ya kalau cuma ditanggung sama ibu. Nah, itu dia poin kuncinya. Stunting itu sering dianggap urusan ibu-ibu posyandu. Padahal, peran ayah itu vital. Siapa yang memutuskan anggaran belanja rumah tangga? Siapa yang memastikan ibunya tidak stres saat menyusui? Dukungan emosional dan finansial dari ayah itu faktor pelindung yang besar. Stunting itu musuh bersama, bukan musuh ibu sendirian. Setuju banget. Seringkali bapak-bapak mikirnya, tugas saya cari uang, urusan anak makan apa itu urusan istri. Padahal keputusan beli rokok daripada beli telur itu pengaruhnya besar ya. Sangat besar. Coba hitung, uang buat satu bungkus rokok itu bisa dapat berapa butir telur? Mungkin setengah kilo. Itu protein buat seminggu untuk anak. Jadi, ini soal prioritas. Faktor risiko stunting itu seringkali bukan karena tidak mampu, tapi tidak sadar prioritas. Wah, ini tamparan keras sih. Jadi kalau kita rangkum, musuhnya ada di piring makan yang kurang protein, ada di air yang kotor, ada di kondisi kesehatan ibu, dan ada di pola pikir kita sendiri. Betul. Dan satu lagi, kurangnya stimulasi. Anak itu butuh diajak ngobrol, main, disentuh. Kasih sayang itu juga nutrisi buat otak. Kalau anak cuma dikasih makan terus didiamkan depan layar HP seharian, perkembangan kognitifnya juga terhambat. Stunting itu multidimensi. Mendengar penjelasanmu, rasanya stunting ini seperti monster yang punya banyak kepala ya. Tapi, apakah kondisi ini permanen? Maksudku, kalau anak sudah terlanjur stunting di usia 3 tahun, apa sudah terlambat? Kabar buruknya, apa yang hilang di 1000 hari pertama, terutama perkembangan jaringan otak, itu sulit dikejar. Tinggi badan mungkin bisa dipacu sedikit saat pubertas, tapi kapasitas kognitifnya, itu permanen. Makanya kenapa kita cerewet banget soal pencegahan. Karena kalau sudah terjadi, biaya perbaikannya mahal sekali. Bahkan seringkali tidak bisa kembali 1000%. Itu terdengar menakutkan, tapi juga jadi panggilan buat kita untuk bertindak sekarang ya. Iya, jangan anggap remeh. Anak-anak stunting ini nanti akan kesulitan bersaing di sekolah, rentan sakit-sakitan saat dewasa, dan berisiko terkena penyakit degeneratif seperti diabetes dan jantung lebih cepat. Bayangkan, kalau 30% generasi muda kita stunting, mau jadi apa masa depan ekonomi negara kita? Jadi ini bukan cuma masalah keluarga individu, tapi masalah masa depan bangsa ya. Kalau SDM kita lemah, negara juga susah maju. Tepat. Kita sedang berkompetisi dengan dunia luar. Kalau pasukan masa depan kita kalah start sejak dalam kandungan, kita akan tertinggal jauh. Oke, obrolan ini benar-benar membuka mata dari soal telur, toilet, rokok, sampai masa depan negara. Ternyata semuanya terhubung dalam satu benang merah bernama stunting. Intinya, stunting itu bisa dicegah. Itu kabar baiknya. Kita punya kuncinya. Protein hewani, sanitasi bersih, pola asuh yang benar, dan rutin cek ke posyandu. Alatnya ada di tangan kita. Tinggal mau pakai atau tidak. Luar biasa. Terima kasih banyak pencerahannya hari ini. Rasanya saya jadi ingin langsung cek stok telur di kulkas dan bersihin kamar mandi nih. Hahaha. Itu langkah awal yang bagus. Perubahan besar dimulai dari aksi kecil di rumah sendiri. Benar sekali. Nah, teman-teman pendengar, topik ini penting banget untuk diketahui semua orang. Bukan cuma yang sudah punya anak, tapi juga calon pengantin, bahkan remaja. Betul. Karena menyelamatkan satu anak dari stunting berarti menyelamatkan satu masa depan. Jadi kalau kalian merasa episode ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, tolong banget untuk tekan tombol like-nya sekarang juga. Itu gratis, tapi dampaknya besar buat bantu algoritma menyebarkan info penting ini. Jangan lupa juga tulis di kolom komen. Mungkin kalian punya pengalaman atau ada mitos-mitos soal anak yang pernah kalian dengar di lingkungan kalian. Share di bawah, kita diskusi bareng. Dan yang paling penting, share video podcast ini ke grup WhatsApp keluarga, ke pasangan, atau ke teman-teman kalian. Siapa tahu satu kali klik share dari kalian bisa menyelamatkan seorang anak dari risiko stunting. Terakhir, pastikan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya.
Kita bakal bahas lebih banyak lagi topik kesehatan dan sosial yang daging banget isinya, biar kita makin cerdas bareng-bareng. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan dan pastikan gizi tercukupi. Salam sehat.